Kalau kita dikasih sesuatu, Bu, kita pakai. Supaya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jangan kita simpan, khawatir nanti yang ngasih, loh jangan-jangan udah dijual. Pakai, oh peci Ustadz Somad. Dan saya lihat ternyata kalau pakai peci merah itu, Masya Allah. Tadi waktu di jalan, nggak bohong, banyak saksinya, teriak jamaah di jalan, Ustadz Somad ternyata lebih muda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi hakikat maknanya adalah merah darahku, putih tulangku, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya melihat ke bawah ini, gimana perasaan Ustadz Somad melihat ke bawah? Seperti pelangi sedang turun ke bumi. Merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, merah. Masya Allah. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustadz Somad suuzon. Doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun yang pertama masjid, ajengan kiai alim ulama tuan guru buya membacakan kitab, lalu kemudian datanglah murid-murid. Murid itu bahasa Arab, diambil dari kata arada yuridu iradatan, muridun, orang yang punya keinginan kuat. Murid-murid, upin-ipin. Muridun, orang yang punya keinginan. Bahasa kampung Ustadz Somad, student. Berasal dari kata study, belajar. Orang yang belajar disebut dengan student. Lalu kemudian kita menyebutnya santri. Bahasa asli Nusantara untuk para penuntut ilmu, meninggalkan kampung halamannya, ayahnya, ibunya, jauh dari perantauan demi untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan mati syahid insyaallah. Diaminkan. Diaminkan supaya dia istiqomah Pak Ustadz, bukan didoakan supaya mati. Ibu bisa menjaga anak ibu 24 jam dari pagi sampai petang malam, sebelum tidur sampai tidur? Gak bisa. Bapak sanggup menjaga, mengontrol anak dia pergi ke mall, jajan, belanja, main, pacaran? Gak bisa. Yang bisa menjaganya adalah pesantren. Kiai sudah bangun sebelum santri bangun. Dan ketika malam, santrinya tidur duluan. Kiai mengontrol siapa yang belum tidur, siapa yang sudah tidur, siapa yang pura-pura tidur. Begitulah mereka mendidik anak kita. Sebetulnya yang mendidik anak-anak ini kita. Tapi karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu, maka kita serahkan ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, ajengan, Tuan Guru, Buya. Ini anak saya, tolong didik dunia akhirat, saya tidak mampu. Bagi yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum menyerahkannya, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau, innalillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, selamat dari kena pelet, selamat dari semua yang merusak akal pikirannya, selamat dari judi online, selamat dari game online. Amin. Siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar? Nanti kalau dia minta kamar yang besar nggak kita kasih, mama nggak sayang ya sama aku. Kalau kita nggak kasih mobil, papa nggak sayang ya sama gue. Kalau nggak dikasih motor, akhirnya dibelikan. Sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, letakkan dia di pondok pesantren, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak wali kota, masya Allah, tabarakallah, wali kota, jabatan tertinggi di kota, punya pesantren 2, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lewat kekuasaan politik, lewat
pendidikan agama. Inilah yang bisa menjaga Sukabumi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini. Siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam? Tapi para ajengan, para ulama mendoakan sampai apa kata mereka, ya Allah, selamatkan anak-anak ini. Rabbi habli minas shalihin. Semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Tahun 1975 ajengan kiai sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya apa? Ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Kairo. Padahal waktu itu belum ada video call. Beda kalau ada di antara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir. Pagi video call, siang video call, malam video call, tidur pun video call. Tapi zaman dulu dia lepas, andai meninggal dunia di Kairo tidak tahu bagaimana nyawanya. Menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Makanya kalau ngelepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata, tepuk bahunya, kuatkan, yakinkan hatinya. Bismillah nak, belajar di sini. Aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Kalau aku mati kau akan mendoakanku. Tentu tidak dengan bahasa Abdul Somad yang begitu. Tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi. Saya tahu orang Sukabumi ini lembut. Saya udah coba mau ceramah yang lembut-lembut. Marilah kita masukkan ke pesantren supaya anak kita soleh. Nanti saya takut jamaahnya tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu tinggal di pesantren, belajar, baca Quran, ngapal Quran, belajar nahu, baca kitab, belajar balaghah, mengerti sastra, menguasai fikih, akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tetap bermazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan akhlakul karimahnya bertasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 1. Itulah dia akidah, syariah, akhlak. Lepaskan anak dengan baik, jangan nangis. Ini yang membuat anak enggak kuat. Ini maknya waktu melepas nangis. Nanti kalau kamu mati gimana? Ibu kuatkan, jangan nangis. Nanti kalau mau nangis, udah keluar pesantren, udah sampai ke tempat dekat tepi-tepi sawah, nangislah di situ. Supaya anak-anak ini kuat. Adik-adikku, santri-santri sekalian, Ustadz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara, walaupun sama-sama Pulau Sumatera, 12 jam guys. Bukan dekat. Ustadz dulu dijenguk orang tua sebulan berapa kali, setahun berapa kali? Setahun sekali. Sampai-sampai terbersit juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar, orang tua sayang, maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda. Akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar. Akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid. Azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin. Ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek. Siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas.
langsung pontang panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat dia ngadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Saya seumur-umur jadi imam, nggak pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz nggak nanya? Saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang apa masalah buat lo? Allahu Akbar. Santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? Efeknya 10 November. Mereka berteriak 10 November. Allahu Akbar. Tumpah ruah pejuang. Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Jepang pontang-panting pulang ke Tokyo. Yang tinggal sendal Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang? Mereka adalah para alim, para ulama, para kiai kepada para santri-santrinya. Maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan namanya resolusi jihad. Bahwa Belanda penjajah adalah kafir. Kafir harbi, kalau dibunuh halal darahnya. Dan kalau kita mati, mati syahid. Yang mati syahid, maka dia tidak akan merasakan sakratul maut. Yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Yang mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Ini Ustaz ngamuk atau apa? Tadi waktu makan bubur ayam, cabenya terlalu banyak. Jadi dia pedas, meledak ke atas. Banyak orang bilang, ini Ustaz Somad ini penceramah radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad itu bukan radikal. Suaranya melengking karena sound systemnya bagus. Kalau mau buat Ustaz Somad ceramahnya slow, mellow, mudah aja. Kasih mic yang kecil. Pasti suaranya kecil. Betul? Abdul Somad itu tidak keras, cuman jelas. Zaman sekarang orang banyak nggak suka yang jelas. Betul? Bukan saya yang ngomong, jamaah yang bilang betul. Yang pertama masjid. Yang kedua ada santrinya. Tapi santri datang ke masjid kalau nggak ada kiainya, bisa pengajian? Nggak bisa. Maka mesti ada kiai. Kalau di Sumatera namanya tuan guru. Kalau di Jawa namanya kiai. Kalau di Jawa Barat ajengan. Pangersa? Hah? Pangersa. Saya bilang pangersa. Sama juga lah seperti, tolong dulu itu kabelnya. Kabel Pak, iya kabel. Jadi ini lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Di India Maulana, di Mesir Syekh. Ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Tapi Syekh secara bahasa artinya orang tua. Jadi kalau saya dipanggil Assalamualaikum Syekh Abdul Somad, udah beb. Mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu dianggap tua. Walau kana saghiran, walaupun usianya masih muda. Jadi mesti kita ada regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, banyak yang siap mewakilinya. Betul? Kalau ada pengusaha yang meninggal, deputi akan naik direktur ke atas.
Tapi kalau ulama meninggal takkan tergantikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dari bumi Sukabumi ini akan lahir para alim, para ulama, para mufassir ahli tafsir Al-Quran, para muhaddis ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, para sufiyun ahli tasawuf. Mereka lah yang menjadi pasak, menjadi benteng. Walau ahna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sukabumi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka berkah dari langit, terbuka berkah dari bumi, karena masih ada lagi para ulama. Al ulama warasatul. Tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Kalau datang yang Minang anaknya SH, silakan masuk. Dia tahu ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang Minang anaknya SE, sarjana ekonomi, welcome. Dia tahu ini pegawai bank. Dari mana? Bank BJB Syariah. Kalau yang datang Minang anaknya polisi, tentara, pegawai, ASN, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang Minang anaknya LC, siapa kamu? LC, lagi cemas. Ustadz lagi nyeritain siapa? Nyeritain saya sendiri. Saya kan Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis.